Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Lagi ramai kan ya berita meningkatnya kasus diabetes pada anak di IG, di TikTok, di TV, di platform-platform berita itu lagi rame tuh. Nah, aku pengen sharing gimana mencegah supaya anak kita itu nggak kena diabetes. Sebelum aku sharing tentang tipsnya, tentang pencegahannya, teman-teman perlu tahu perbedaan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ini perbedaannya mencolok banget. Nah, yang di kasus di anak-anak yang lagi rame tersebut, itu adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu ada kerusakan di pabrik insulinnya. Pabrik insulin di mana? Di pankreas. Jadi terjadi kerusakan genetik atau kromosom yang menyebabkan pabriknya insulinnya itu nggak bisa terproduksi. Mau diobati pakai obat kayak gimana pun, yang obat untuk menaikkan insulin ya nggak bisa, karena pabriknya itu nggak bisa menghasilkan gitu loh. Nah, beda dengan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 dia pabriknya tuh ada dan menghasilkan insulin. Cuman insulin itu nggak bisa dideteksi. Dia masuk ke pembuluh darah ya kan. Habis itu di sel-selnya itu nggak bisa mendeteksi, oh ini insulin nih. Nah, bisa. Jadi selnya itu nggak bisa tahu ada insulin lewat. Nah, insulinnya nggak bisa masuk. Ini diabetes tipe 2. Dan diabetes tipe 1 itu paling sering dialami oleh anak-anak. Dia sebenarnya dari lahir, cuman kedeteksinya pas anak-anak usia 25 tahun ke bawah. Makanya ini kedeteksi nih, banyak kedeteksi di berita-berita disampaikan bahwa terjadi peningkatan kasus diabetes di anak-anak. Ya ini tadi diabetes tipe 1. Tapi kalau diabetes tipe 2 tadi sering dialami oleh para orang tua pada usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Nah, tipe 2 tadi itu adalah hasil dari akumulasi gaya hidup yang nggak sehat. Sering makan manis-manisan, terus minuman-minuman manis, terus juga lifestyle gaya hidup sedentary lifestyle, malas-malasan, mageran, obesitas, jarang olahraga. Paham ya bedanya tipe 1 dan tipe 2? Oke, kita akan bahas gimana caranya untuk mencegah diabetes tipe 1 pada anak. Walaupun sebenarnya ini genetik ya. Ini bawaan dari genetik atau kromosomnya. Tapi kita bisa lakukan pencegahan supaya bisa mengurangi risiko terkena diabetes tipe 1 pada anak. Nah, membatasi ini bukan berarti menghilangkan sama sekali, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Anak-anak boleh kok makan kayak gituan, boleh minum manis kayak gituan. Cuman dibatasi jumlahnya, jangan tiap hari. Minimal itu seminggu sekali bolehlah dikasih reward anak. Misal kalau habis mencapai pencapaian sesuatu, habis nilainya bagus, kasih aja makanan manis, minuman manis, it's okay. Yang penting jangan setiap hari, jangan sering-seringan. Minimal ya, paling sering itu paling nggak seminggu sekali. Kenapa ya? Namanya juga anak-anak secara naluri ya, dia sangat suka dengan manis-manis karena manis bikin ketagihan gitu kan. Nggak apa-apa, dikasih aja makanan minuman manis, cuman jangan terlalu sering. Aku tuh suka sedih gitu, kasihan lihat anak-anak yang sebetulnya orang tuanya tuh pengen anak ini nggak rewel, tapi dengan cara memberikan sesuatu yang di masa depan nanti membahayakan anak tersebut, kayak makanan manis, kayak ciki-ciki, terus juga minuman-minuman manis, terus makanan-makanan instan, fast food. Itu tuh sebetulnya itu it's okay, nggak apa-apa kalau dikasih nggak sesering itu, nggak tiap hari. Tetapi kalau dikasih tiap hari ke Indomaret, ke Alfamart, aku sebut aja namanya, nggak apa-apa lah ya kan, ke rak-rak di sana, habis itu ngambil makanan ciki-ciki, itu sebenarnya fast food atau namanya ultra processed food yang sebetulnya nggak sehat, nggak baik banget buat anak-anak. Dan itu adalah faktor risiko terbesar dari penyakit diabetes karena lifestyle. Termasuk dari lifestyle adalah gaya hidup, termasuknya adalah pola makan. Perlu teman-teman tahu, perlu ibu dan bapak tahu bahwa kebanyakan jajan yang dibeli sama anak-anak kita, sama adik kita itu adalah gula. Contohnya kayak ciki-ciki. Ciki-ciki itu juga kebanyakan gula. Terus juga minuman manis kayak susu, kayak misal minuman sereal itu yang lagi rame. Itu sebenarnya gula isinya. Itu yang bikin kenyang, karena kenyang itu sementara, karena isinya kebanyakan adalah gula. Perhatikan teman-teman, jajan yang dikasih ke anak-anak itu kebanyakan sebetulnya adalah gula. Yang kita kira sebetulnya itu adalah makanan sehat dengan campaign marketingnya yang ini makanan sehat, ini sereal, ini susu. Ternyata sebagian besar itu adalah gula. Teman-teman bisa baca, ibu bapak bisa baca di komposisinya, perhatikan di situ. Jangan-jangan itu adalah salah satu faktor risiko yang nggak kita tahu yang sebetulnya menjadikan risiko diabetes meningkat pada anak. Ini bagus banget, kebiasaan yang bagus banget, membawa bekal dari rumah. Orang tua bangun pagi masakin anaknya makanan-makanan yang dimasak sendiri, ditakar sendiri, dibeli sendiri, dimasak sendiri, habis itu dibungkus sendiri, bawain anak untuk ke sekolah, ke TK, ke PAUD, ke SD, ke SMP, bahkan kuliah sekalipun. Bahkan orang tua yang kerja, kalau dibawain bekal sama istrinya, itu tuh aku salut banget. Kayak, wah ini luar biasa gitu, kayak diperhatikan, kasih sayangnya dapet, lifestyle hidup sehatnya dapet,
dapat gitu. Aku salut dengan orang-orang kayak gitu. Bawain bekal masakan yang dimasak sendiri di rumah. Kenapa? Karena masak sendiri di rumah itu ada semacam takarannya. Tahu ini tuh buat anakku gitu. Jadi nggak semena-mena. Karena kalau masak buat orang lain itu rasanya beda dibandingkan masak untuk keluarga sendiri. Jadi saran gue buat para ibu-ibu, sesibuk apapun kalian, buat para orang tua, buat ayah, sempatkan masak sendiri di rumah, terus bungkus bawa bekal anak ke sekolah. Itu menjadi kebiasaan yang baik. Karena apa? Anak-anak jadi kenyang di sana. Anak-anak nggak membeli makanan yang sembarangan, minuman yang sembarangan. Nggak cuma bekal makanan, minuman juga, apapun yang disukai. Misal air, syukur-syukur air putih ya. Cuman kan anak jarang suka air putih. Susu it's okay lah. Cuman kan susu yang dikemas sendiri di rumah. Karena kita lebih tahu apa yang dimakan gitu. Takarannya berapa kita tahu. Jadi anak-anak pas lapar tuh nggak beli sendiri, nggak beli sama temennya, nggak dikasih temennya yang nggak kita tahu di sekolah tuh makannya apa gitu. Jadi bawainlah bekal dari rumah karena itu adalah kebiasaan yang sangat bagus. Yang ketiga teman-teman, para orang tua adalah lakukan permainan fisik di luar rumah atau di dalam rumah nggak apa-apa. Yang penting anggota tubuhnya tuh gerak semua. Jangan permainan yang main HP miring apa Free Fire segala macam gitu. Itu nggak cuma ganggu fisiknya karena sedentary lifestyle, nggak gerak selama seharian. Juga pikirannya semakin menang tuh semakin stres. Karena game-game kayak gitu tuh nggak ada endingnya, nggak ada ujungnya. Nah, zamanku dulu sekitar tahun 2005-2010 itu masih ada game-game permainan fisik di luar. Kayak Sudamanda, Gobak Sodor, terus juga ada namanya di Jawa tuh titik bendi, terus kasti, lompat tali. Itu tuh permainan yang sangat bagus sebelumnya. Cuman sekarang kan udah punah, udah jarang lagi kita lihat di depan rumah, di anak-anak kita di kompleks tuh nggak ada. Minimal tuh seminggu sekali lakukan dengan anak-anak kita untuk membangun bonding, membangun empati, chemistry dengan anak-anak. Supaya anak-anak tuh merasa dirinya tuh punya orang tua, bukan fatherless lagi. Merasa dirinya nggak punya ayah. Kan Indonesia masuk anak-anak yang fatherlessnya itu tinggi. Nah, dengan cara kita lakukan permainan fisik dengan anak-anak, apapun itu, yang penting ada kontak mata yang intens, maka terjalin chemistry atau bonding yang kuat. Dan secara fisik juga bermanfaat supaya anggota tubuhnya gerak, terhindar dari sedentary lifestyle, nggak males-malesan. Jadi ini bisa mencegah terjadinya diabetes pada anak karena anak-anak banyak geraknya dan itu akan bermanfaat untuk ototnya dengan menghasilkan hormon untuk meredakan stres, dan kalau menjadi kebiasaan itu akan sangat bagus untuk mencegah diabetes tipe 1. Yang berikutnya, yang terakhir, yang nomor 4 adalah lakukan pemeriksaan dini. Ada satu kalimat yang menarik dari berita tentang meningkatnya diabetes tipe 1 pada anak. Di situ disebutkan, peningkatan terjadi karena tes dan screening yang makin bagus. Kenapa kayak gitu bisa terjadi? Karena orang tua tidak paham, mereka tidak tahu tanda-tanda atau gejala DM tipe 1, diabetes tipe 1 pada anak-anak. Nah, di sini aku pengen sharing ke teman-teman, ke orang tua, supaya orang tua lebih berilmu, lebih paham, apa sih DM tipe 1, gejalanya apa gitu. Jangan-jangan orang tua selama ini melihat gejala tersebut tapi menganggap biasa aja, menganggap ya ini cuma sakit biasa, nggak sakit kok anakku, bahkan kayak gitu. Karena apa? Karena orang tua nggak tahu DM tipe 1 di anak tuh kayak apa. Dan berikut adalah gejala-gejalanya. Anak-anak gampang lapar, gampang haus, dan gampang pipis. Perhatikan bunda dan juga ayah di rumah, anak-anak kalian, apakah ada gejala 3 ini tadi? Kalau iya, segera lakukan pemeriksaan. Kalau mau langsung, teman-teman bisa langsung ke dokter anak, jangan BPJS. Nggak apa-apa sih BPJS, cuman biasanya lama. Biasanya obat di puskesmas itu menyarankan supaya pasien diobati dulu 3 hari di rumah, habis itu kontrol lagi, baru dirujuk. Kalau ke anak-anak, maksudnya kalau ke spesialis anak tuh langsung tahu, oh ini gejala dari DM. Nanti langsung dicek gula berapa, langsung dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Makanya saran dari aku buat para orang tua, kalau udah ada gejala kayak tadi, yang ada gampang lapar, gampang pipis, dan juga gampang haus, langsung aja bawa ke dokter anak, ke praktek mandiri, karena disitu langsung satset gitu. Ada juga anak-anak yang diketahui dia mengalami DM tipe 1 karena pemeriksaannya nggak sengaja aja. Pada saat dia dibawa ke klinik, dia nggak tahu kalau anaknya itu adalah gejala DM. Nah, pada saat diperiksa, nggak tahu ini diabetes tipe 1. Pas dicek, kok gulanya tinggi. Habis itu dicek lagi gula darah puasa, kok makin tinggi. Oh, ternyata anak ini mengalami DM tipe 1. Karena orang tua nggak mengenali gejala di awal, cuma ada gejala yang nggak biasa aja di anak-anak. Habis itu dibawa ke klinik, habis itu dirujuk ke spesialis anak. Jadi buat para orang tua, tetap belajar ilmu apapun itu, terutama ilmu kesehatan, ilmu untuk anak-anak. Kayak gitu aja yang bisa aku sharing. Semoga bisa bermanfaat buat bunda, buat teman-teman di rumah, untuk bisa mencegah diabetes tipe 1 pada anak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Siap.